Liga Champions semalam. Liga Champions baru saja melengkapi pertandingan matchday pertama di fase grup pada Kamis dini hari tadi. Pada pertandingan hari ini, terdapat 8 laga menarik yang tersaji dan hasil-hasilnya pun cukup mengagetkan. Kejutan pertama terjadi di markas Real Madrid. Dalam laga itu, Madrid dibuat babak belur oleh Shakhtar usai kalah dengan skor 2-3. Hasil pahit juga dirasakan oleh Atletico Madrid yang bertandang ke Bayern Munchen. Atletico harus mengakui keunggulan Bayern Munchen dengan skor telak 0-4. Sementara itu, Manchester City sukses meraih kemenangan atas Porto dengan skor 3-1. Kemenangan juga dirasakan Liverpool usai menghajar Ajax Amsterdam dengan skor tipis 1-0. Sedangkan Atalanta berhasil menang telak dengan skor 0-4 atas Michelin. Sementara wakil Italia lain Inter Milan harus berbagi poin dengan Borussia Mönchengladbach dengan skor akhir imbang 2-2. Virgil van Dijk berpotensi absen 2 tahun. Virgil van Dijk mengalami cedera ACL dalam laga melawan Everton usai menerima tackle horor dari Jordan Pickford. Bek tengah milik Liverpool itu harus ditarik keluar lapangan dan langsung dilarikan ke rumah sakit. Usai dilakukan pemindaian, Van Dijk dikabarkan harus menepi cukup lama untuk menjalani operasi dan pemulihan. Jurgen Klopp tidak menyebut berapa lama Van Dijk harus absen, namun ia mengindikasikan waktu yang lama untuk pemulihan. Kini, jurnalis The Athletic David Ornstein memberikan pandangannya terhadap cedera ACL yang dialami oleh Van Dijk. Ia melaporkan bahwa cedera yang dialami Van Dijk lebih buruk daripada yang dikira sebelumnya. Sementara itu, menurut situs resmi This is Anfield, bahwa ada seorang dokter yang memprediksi kemungkinan terburuk cedera Van Dijk. Menurutnya, Van Dijk kemungkinan bisa kembali bugar pasca cedera setelah 2 tahun. Achraf Hakimi positif mengidap COVID-19. Klub Serie A, Inter Milan, mengumumkan bahwa bek mereka Achraf Hakimi positif terinfeksi virus corona. Melalui laman resmi mereka, Inter Milan mengumumkan hal tersebut 4 jam sebelum laga melawan Borussia Mönchengladbach. Dalam pengumuman tersebut, Inter Milan menyatakan bahwa Hakimi terbukti positif virus corona pada tes yang dilakukan jelang laga Liga Champions. Sang bek pun harus menjalani isolasi dan tidak bisa ikut bertanding. Hakimi sendiri bukan pemain Inter Milan pertama yang positif mengidap COVID-19. Sebelumnya, Inter Milan sudah menyatakan bahwa 6 pemain lainnya telah terlebih dahulu terjangkit virus tersebut. Inter Milan sendiri harus berbagi poin dengan Borussia Mönchengladbach usai ditahan imbang dengan skor 2-2. Romelu Lukaku menjadi pahlawan Nerazzurri karena berhasil mencetak 2 gol di pertandingan tersebut. Manchester United siap tampung Christian Eriksen. Di awal tahun kemarin, Eriksen mengambil keputusan besar dalam karirnya. Ia meninggalkan Tottenham untuk bergabung dengan Inter Milan. Namun, pindah ke Italia nampaknya bukan pilihan yang tepat bagi Eriksen. Sang playmaker lebih banyak duduk di bangku cadangan Nerazzurri. Kini, Daily Mail mengklaim bahwa Eriksen tidak perlu mencemaskan masa depannya, sebab Manchester United dikabarkan tertarik untuk menggunakan jasanya. Beberapa tahun terakhir, United memang kerap dikaitkan dengan Christian Eriksen. MU sempat mencoba untuk menggait sang playmaker, namun ia lebih memilih pindah ke Inter Milan. Kini, Inter Milan diberitakan siap melepaskan Eriksen ke United. Menurut laporan tersebut, Inter akan menjual Eriksen seharga 20 juta euro saja. Setan Merah sendiri bukanlah satu-satunya tim yang meminati jasa Eriksen. Borussia Dortmund juga dilaporkan meminati jasa sang playmaker. Tottenham putuskan kontrak Danny Rose. Tottenham dijadwalkan bentrok dengan wakil Austria LASK di babak penyisihan grup Liga Eropa. Jelang pertandingan itu, Tottenham justru diganggu dengan kabar pemutusan kontrak dari Danny Rose. Dilansir oleh Football London bahwa jelang pertandingan tersebut, kubu Tottenham justru menggelar rapat untuk memutuskan kontrak dari Danny Rose. Pasalnya, skuad Jose Mourinho itu tidak memiliki tempat untuk sang pemain. Mourinho tidak bisa memasukkan Danny Rose ke dalam skuadnya meski kontrak sang pemain masih tersisa hingga Juni 2021. Adapun Tottenham perlu membayar gaji sang pemain selama setahun apabila memutus kontraknya sekarang. Penampilan terakhir Danny Rose bersama dengan Tottenham terjadi saat ia bermain di laga kontra Liverpool pada Januari lalu. Selain itu, kedatangan Reguilon semakin membuatnya tersisih dari tim utama. Mesut Ozil bereaksi usai dicoret dari skuad Arsenal. Mesut Ozil dicoret dari 25 pemain yang didaftarkan Arsenal untuk mengarungi Premier League musim ini. Artinya, Ozil setidaknya tidak bisa bermain untuk Arsenal hingga Februari 2021 atau pada paruh kedua musim. Sebelumnya, Ozil tidak masuk ke dalam skuad Arsenal untuk Liga Eropa musim ini. Ozil pun memberikan respon usai mengetahui dirinya dicoret dari skuad Arsenal lewat Twitternya pada Rabu malam. Secara garis besar, pemain berdarah Turki itu kecewa karena ia mengaku telah menyatakan kesetiaan dengan Arsenal. Meski demikian, Ozil akan tetap bekerja keras dan tetap berlatih agar ia bisa masuk ke dalam skuad Mikel Arteta. Dalam kalimat terakhirnya, Ozil percaya bahwa penyebab dirinya dicoret dari Arsenal adalah terkait komentarnya yang menyinggung Muslim Uighur. Arsenal sendiri sebelumnya sudah memperingatkan Ozil terkait hal tersebut.
manajemen Chelsea hubungi Massimiliano Allegri. Isu pergantian manajer di tubuh Chelsea semakin santer terdengar. Terbaru, manajemen The Blues dilaporkan mulai melakukan pendekatan dengan Massimiliano Allegri. Pada tahun 2019 kemarin, Chelsea melakukan pergantian manajer. Mereka menunjuk Frank Lampard sebagai juru taktik baru untuk menggantikan Maurizio Sarri yang hijrah ke Juventus. Di musim perdananya, Lampard sukses membawa Chelsea finish di peringkat keempat. Alhasil, di musim panas ini manajemen Chelsea mendukung penuh rencana sang manajer dengan menghabiskan dana lebih dari 200 juta pound sterling. Namun, Sportmul mengklaim bahwa Lampard saat ini terancam dipecat. Manajemen Chelsea kecewa dengan kinerja Lampard sejauh ini. Kini, Roman Abramovich disebut ingin merekrut Massimiliano Allegri sebagai manajer barunya. Ia bahkan sudah memerintahkan manajemen Chelsea untuk mendekati Allegri. Gara-gara pandemi, utang Manchester United melonjak. Tidak diragukan lagi, pandemi COVID-19 telah memberikan dampak negatif terhadap kondisi finansial klub-klub sepak bola. Tak hanya berdampak pada tim-tim kecil, hal ini juga terjadi pada Manchester United. Melalui laman resmi mereka, raksasa Inggris itu telah mengumumkan penurunan pendapatan dan meningkatkan utang mereka hingga 133%. Hal ini terjadi karena tidak adanya pemasukan klub melalui tiket dan merchandise. Selain karena penurunan pendapatan, kenaikan drastis utang MU disebabkan tingginya pengeluaran untuk transfer pemain. Namun, terkait aktivitas transfer musim panas tersebut, Ed Woodward mengaku puas. Meski begitu, kondisi keuangan United tidak melulu suram. Terdapat sejumlah berita positif, salah satunya adalah kabar bahwa MU telah memperpanjang kemitraan mereka dengan Chevrolet selama 6 bulan. Inter Milan berencana bajak Hakan Calhanoglu. Klub Serie A, AC Milan, nampaknya harus ekstra waspada sebab playmaker mereka Hakan Calhanoglu diberitakan tengah diincar oleh Inter Milan. Sosok Hakan Calhanoglu memang sempat diragukan kualitasnya di AC Milan. Namun, semenjak Stefano Pioli mengambil alih kursi kepelatihan Milan, performa Calhanoglu meningkat drastis. Ia menjadi pemain krusial bagi Rossoneri setelah posisinya dikembalikan di belakang striker. Football Italia mengklaim bahwa performa apik pemain timnas Turki itu ternyata diminati oleh Inter Milan. Kubu Nerazzurri diberitakan tertarik untuk membajak sang playmaker. Inter Milan saat ini tengah membutuhkan playmaker baru. Hal ini dikarenakan Conte tidak puas dengan performa Christian Eriksen. Calhanoglu sendiri saat ini memasuki tahun terakhir kontraknya di Milan. Ia bisa meninggalkan AC Milan dengan status bebas transfer di musim panas tahun depan. Suarez kembali dipermalukan Bayern Munchen. Laga pertama Atletico Madrid di fase grup Liga Champions musim ini langsung dihadapkan dengan Bayern Munchen. Luis Suarez masih memiliki pengalaman buruk saat berjumpa dengan Bayern Munchen di Liga Champions musim lalu. Suarez yang saat itu membela Barcelona disingkirkan Bayern Munchen pada babak perempat final. Ia menjadi salah satu pemain Barcelona yang menderita kekalahan telak 2-8 dari raksasa Bundesliga tersebut. Meski sudah berganti klub, namun nampaknya keberuntungan Suarez tidak kunjung berubah. Atletico Madrid langsung menelan kekalahan 0-4 pada laga yang digelar Rabu malam waktu setempat. Dilansir dari ESPN bahwa tim yang dibela Suarez kini sudah kebobolan 12 gol dalam 2 pertandingan terakhir dengan Bayern Munchen. Atletico Madrid sendiri saat ini berada di dasar klasemen grup A Liga Champions musim ini. Sergio Aguero tembus 40 gol di Liga Champions. Sergio Aguero kembali mencatatkan namanya di papan skor ketika Manchester City mengalahkan Porto 3-1 di Liga Champions. Bermain di kandang, ia berhasil menyumbangkan 1 dari 3 gol yang dilesakan oleh skuad Pep Guardiola. 1 gol ke gawang Porto ini membuat Aguero mengakhiri puasa golnya selama 231 hari. Kali terakhir Aguero menceploskan gol adalah pada Maret 2020 dengan membobol gawang Sheffield Wednesday. Tak hanya itu, tambahan 1 golnya tersebut membuat Aguero mengukir catatan gemilang di ajang Liga Champions. Dilansir dari Squawka bahwa Aguero tercatat telah berhasil membukukan 40 gol dari 72 penampilan di ajang Liga Champions. Ia menjadi pemain ke-14 yang mampu mencapai angka tersebut sejak tahun 1992. Aguero sendiri telah mengoleksi 255 gol dalam 372 pertandingan untuk Manchester City. Ia memperpanjang rekornya sebagai pencetak gol terbanyak bagi klub. Arteta yakin Arsenal bisa juara Liga Eropa. Pelatih Arsenal Mikel Arteta meyakini bahwa timnya akan mampu bersinar di ajang Liga Eropa 2020-2021. Pada laga perdananya, Arsenal akan bertandang ke markas Rapid Wina pada Jumat 23 Oktober 2020. Mikel Arteta menyadari bahwa Arsenal sendiri melaju ke Liga Eropa setelah melewati perjuangan yang sangat keras. Gagal total di Liga Inggris, Arsenal akhirnya berhak tampil ke Liga Eropa usai menjuarai Piala FA 2019-2020. Karena itu, Arteta ingin Arsenal bisa memanfaatkan setiap kesempatan yang ada untuk bisa tampil bersinar. Setelah dalam 3 tahun sebelumnya gagal menjadi juara, Arteta ingin Arsenal bisa memenangkan titel Liga Eropa pada musim ini. Namun, ia juga tidak ingin sesumbar karena apapun bisa terjadi dalam beberapa waktu mendatang.